Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus telah memimpin kami sepanjang pujian ini Bapa. Kami percaya ketika pujian dinaikkan, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, kelegaan, sukacita, damai, sejahtera yang daripadamu. Sebab Engkau yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Biarlah Engkau juga yang memberkati setiap kami, terlebih di mana kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kami persilahkan Engkau mengambil alih waktu ini. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi ibadah kami, Engkau mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan, juga mengurapi ibadah secara live, mengurapi hambamu ini dan setiap kami, siapapun tanpa terkecuali, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Biarlah kuat kuasa Roh Kudusmu yang menguduskan setiap tanah hati kami. Biarlah tanah hati kami, tanah hati yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Shalom Ibu. Shalom, Ibu. Terima kasih Mbak Ivoni yang sudah memberkati kita melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kita akan membahas tentang pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan dengan tema pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, beberapa minggu ini kita ada membahas seputar pikiran. Kita ada membahas seputar pikiran. Yang pertama tentang perubahan pola pikir. Yang kedua tentang tidak lagi tertawan pikiran kita. Dan malam ini kita akan membahas tentang pikirkanlah perkara yang di atas. Inilah yang menjadi puncak pembahasan kita. Bagaimana memikirkan perkara yang di atas. Kecenderungan banyak orang yang hidup di dunia ini justru memikirkan hal-hal duniawi atau kesenangan dunia seperti uang, karir, pangkat, popularitas, kekayaan, kemolekan, dan lain sebagainya, daripada memikirkan hal-hal yang kekal, yang mengarahkan pikirannya kepada kehendak Tuhan, karakter Kristus, dan kehidupan kekal di sorga. Jadi kecenderungan yang terjadi hari-hari ini adalah kepada hal-hal yang dunia, hal-hal yang duniawi, sehingga fokusnya atau pemikirannya tidak lagi tertuju kepada perkara-perkara yang di atas. Yuk kita lihat di Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Sebagaimana nats kita malam ini. Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas,
di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara yang di atas bukan berarti kita mengabaikan atau meniadakan kehidupan kita di bumi. Ya, saya percaya sebagian dari kita ada yang ibu rumah tangga, ada pekerja, ada pengusaha dan lain sebagainya. Bukan berarti kita jadi tidak melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha. Kita tetap melakukan aktivitas kita. Kita tetap mengerjakan pekerjaan kita sebagaimana yang biasa kita lakukan. Tetapi yang dimaksud memikirkan perkara yang di atas adalah perspektif atau fokus kita yang berbeda, ya. Perspektif atau fokus kita yang berbeda. Maksudnya apa? Perspektif kita atau fokus kita kepada kehendak Tuhan, kepada karakter Kristus, dan kepada kehidupan kekal di sorga. Jadi perspektif kita, fokus kita sepenuhnya ya kepada kehendak Tuhan, kepada karakter Kristus, dan kepada kehidupan kekal di sorga. Ya, itu yang menjadi fokus kita, itu yang menjadi perspektif kita. Sekalipun kita bekerja, sekalipun kita berusaha, sekalipun kita mengerjakan pekerjaan kita, tetap kita lakukan, tapi perspektif kita, fokus kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, kepada karakter Kristus, dan kepada kehidupan kekal di sorga. Kita mulai menyelaraskan ya pemikiran kita dengan pemikiran Kristus. Kita mulai menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Kristus. Ya, maksud daripada perspektif atau fokus kita mulai kita selaraskan. Ya, kehendak kita kepada kehendak Kristus, pemikiran kita kepada pemikiran Kristus. Yuk kita lihat poin-poin bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas berdasarkan nats firman Tuhan malam hari ini dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Yang pertama, Kolose 3 ayat 1a. Kolose 3 ayat 1a. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Artinya ada perubahan mendasar ya setelah kita mengalami kebangkitan Kristus. Ada perubahan mendasar setelah kita mengalami kebangkitan Kristus. Kita bukan hanya mengalami pertobatan ya. Kita bukan hanya mengalami pertobatan atau lahir baru, tapi kita juga mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Ya, ada kebangkitan di dalam Kristus. Itu yang membuat mindset kita, kehendak kita, karakter kita mengalami pembaharuan. Ya, yang pertama adalah ada perubahan mendasar setelah kita mengalami kebangkitan Kristus. Ya, kita bukan hanya mengalami pertobatan atau lahir baru, tapi kita juga mengalami kebangkitan. Ya, jadi ada naik level ya, ada kebangkitan di dalam Kristus. Ya, artinya mindset kita, kehendak kita, karakter kita mengalami pembaharuan. Kita melihatnya dari lensa kekekalan, ya. Kita melihatnya dari lensa kekekalan. Ya. Yang kedua, yuk kita lihat dari Kolose 3 ayat 2. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua adalah berfokus pada kekekalan. Berfokus pada kekekalan. Artinya kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu mengarahkan fokus dan pikiran kita kepada hal-hal yang kekal.
Artinya kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, mengarahkan fokus dan pikiran kita, mengarahkan fokus pikiran kita kepada hal-hal yang kekal. Kita mulai menyaring semua yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita mulai melatih pikiran kita untuk memikirkan pikiran-pikiran Kristus. Seperti apa? Seperti yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita mulai menyaring ya pikiran-pikiran yang masuk ke dalam pikiran kita. Kita nggak serampangan lagi memasukkan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan melalui pikiran tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang keempat adalah menyatakan kemuliaan Allah. Di sini bukan hanya pikiran saja, tetapi tindakan kita, perkataan kita, dan hidup kita menyatakan kemuliaan Allah. Artinya seluruh hidup kita menyatakan kemuliaan Allah. Sekalipun kita ibu rumah tangga, kita pun dapat menyatakan kemuliaan Allah. Sekalipun kita seorang dokter yang menyatakan kemuliaan Allah. Sekalipun kita seorang suster yang menyatakan kemuliaan Allah. Apapun status dan pekerjaan kita, kita dapat menyatakan kemuliaan Allah. Amin, saudara. Tentunya dalam hal ini kita harus mulai mendisiplinkan diri kita, baik dalam berkata-kata, dalam berpikir, maupun dalam bersikap dengan penuh kehati-hatian. Tidak serampangan, tidak asal, tidak latah. Bahkan ketika dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang matang. Bagaimana kita selama hidup, ya? Apakah kita telah memikirkan perkara-perkara yang di atas? Yuk kita lihat Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Ini tentang masa hidup manusia di muka bumi ini. Dikatakan 70 sampai 80 tahun. Selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Artinya, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita atau membuang waktu kita dengan percuma. Itulah yang dimaksudkan bagaimana kita mulai melakoni hidup kita dengan tetap fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Saudaraku, saya akan menyimpulkan ulang firman Tuhan dengan tema pikirkanlah perkara yang di atas. Firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Sebagaimana pembahasan kita beberapa minggu ini, yaitu perubahan pola pikir, tidak lagi tertawan pikiran kita, dan malam ini sebagai puncak daripada pembahasan kita, pikirkanlah perkara yang di atas. Bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas? Tentu, sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kita, kecenderungan adalah memikirkan hal-hal yang di bumi. Hal-hal seperti uang, karir, pangkat, popularitas, kekayaan, kemolekan,
dan lain sebagainya daripada memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara yang kekal, yang mengarahkan kita kepada kehendak Tuhan, karakter Kristus, dan kehidupan kekal di sorga. Memikirkan perkara yang di atas bukan berarti kita mengabaikan atau meniadakan pekerjaan kita. Bukan mengabaikan atau meniadakan usaha kita. Apapun status dan pekerjaan kita, tetap bisa kita lakukan. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana perspektif dan fokus kita. Kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu kepada kehendak Tuhan, karakter Kristus, dan kehidupan kekal di sorga. Ini yang harus kita selaraskan. Ini yang harus ada pada kita. Ya, kita mulai menyelaraskan pemikiran kita kepada pemikiran Kristus. Kita mulai menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Kristus. Tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan daging, tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan dunia. Kita harus belajar menangkis semuanya itu. Kita harus belajar untuk mau membuka hati kita, membuka diri kita untuk perkara-perkara di atas, yaitu kepada kehendak Tuhan, karakter Kristus, dan kehidupan kekal di sorga. Inilah yang akan membawa perubahan besar di hidup kita. Ada 3 poin penting berdasarkan Kolose 3 ayat 1-4, bagaimana memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang pertama, Kolose 3 ayat 1a. Ada perubahan mendasar setelah kita mengalami kebangkitan Kristus. Kita bukan hanya mengalami pertobatan atau lahir baru, tapi kita juga mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Artinya mindset kita, kehendak kita, karakter kita mengalami pembaharuan. Kita mulai melihat dari lensa kekekalan. Apapun status dan pekerjaan kita, lakukan itu dengan berfokuskan kepada perkara-perkara di atas. Bagaimana kita mulai menyelaraskan pemikiran kehendak kita kepada pemikiran dan kehendak Tuhan. Yang kedua, yaitu Kolose 3 ayat 2, yaitu berfokus pada kekekalan. Artinya kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu mengarahkan fokus pikiran kita kepada hal-hal yang kekal. Ini harus ada dalam pikiran kita. Dan saya percaya kita juga akan menyaring semua yang masuk ke dalam pikiran kita. Tidak lagi ada pikiran-pikiran buruk, tidak lagi ada pikiran-pikiran jahat, tidak ada lagi ada pikiran-pikiran gelap, tidak ada lagi pikiran-pikiran tumpul yang dapat melemahkan pikiran kita, yang dapat menodai pikiran kita, yang dapat mengganggu pikiran kita. Dan kita mulai memikirkan pikiran-pikiran Kristus, yaitu yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini yang harus menjadi pemikiran kita. Sehingga pikiran-pikiran Kristus lah yang ada pada pikiran kita. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita boleh memuliakan Allah dengan pekerjaan kita. Ketika kita berusaha, kita boleh memuliakan Allah melalui usaha kita. Ketika kita melayani, kita boleh memuliakan Allah melalui pelayanan kita. Apapun status dan pekerjaan kita. Sekalipun ia seorang mahasiswa, sekalipun ia seorang pelajar, dia pun dapat memuliakan Allah. Yang ketiga, yaitu Kolose 3 ayat 4, yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Di sini bukan hanya pada pikiran saja, tapi bagaimana tindakan kita, perkataan kita, dan hidup kita boleh mencerminkan Kristus, boleh menyatakan kemuliaan Allah. Artinya kita akan mendisiplinkan diri kita, baik dalam perkataan, baik dalam pemikiran, maupun dalam perbuatan. Demikian pula di dalam pengambilan keputusan, kita akan bertindak hati-hati.
Ya, segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang. Mari kita mulai perspektif kita dan fokus kita kepada perkara-perkara yang di atas. Itulah yang ada, itulah yang selalu kita pikirkan. Sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia ini atau masih menginjak bumi, tapi fokus kita adalah kepada kehendak Tuhan. Kita akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kita pun juga akan mengalami pembaharuan di dalam karakter Kristus yang ada pada kita. Kita pun ya tetap ingat bahwa tujuan daripada hidup kita adalah kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Sehingga melalui hidup kita, kita dapat mencerminkan Kristus di dalamnya. Melalui sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita di hadapan manusia. Sehingga kehadiran kita boleh menjadi kesaksian. Karena kita ini adalah duta-dutanya Allah. Karena kita ini adalah hamba-hamba Allah. Makanya, ayo kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sehingga hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau kembali mengingatkan kami bagaimana kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Roh Kudus, kami percaya Engkau mau supaya kami mengalami perubahan yang mendasar, di mana kami boleh mengalami kebangkitan Kristus. Mindset kami, kehendak kami, karakter kami mengalami pembaharuan. Yang kedua, bagaimana kami berfokus pada kekekalan. Dan yang ketiga, bagaimana kami dapat menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup kami. Roh Kudus, mari. Biarlah ini yang selalu ada di dalam pikiran kami. Memikirkan pikiran-pikiran Kristus. Pikiran-pikiran ilahi. Pikiran-pikiran kepada kekekalan. Roh Kudus, mari. Biarlah benih firman-Mu ini boleh tertanam ke dalam lelok hati kami. Apapun status dan pekerjaan kami dapat menyatakan kemuliaan Allah. Untuk itu Roh Kudus, bangkitkan semangat kami, bangkitkan gairah kami, bangkitkan iman kami. Kami tahu kami tidak sendirian. Roh Kudus ada atas kami. Roh Kudus yang akan mengurapi kami, yang akan menolong kami, yang akan menyertai kami, memberkati buah tangan kami dengan keberhasilan, memberkati langkah kami, memberkati setiap rencana kami, bahkan yang di luar rencana kami sekalipun. Kami percaya ketika kami memikirkan perkara-perkara yang di atas, Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan, Tuhan dipermuliakan. Biarlah ini menjadi dasar di dalam kami mengiring Tuhan untuk kami senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan di dalam seluruh aspek di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.